Matahari masih akan terbit. Karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Rike mengulurkan segelas air dingin kepada Meis yang segera meminumnya sampai setengah gelas. Meis kelihatan agak tenang sekarang. Diam-diam Rike mengawasi sahabatnya itu dengan hati ternyuh. Rambut Meis kini dipotong pendek, bahkan alisnya pun sudah berondol dicukur. Tentu kerja Bu Yati itu untuk membuat anak buahnya lebih cantik. Tapi apalah artinya semua itu kalau wajah Meis tidak berseri? Kalau matanya suram dan bibirnya itu tidak pernah tersenyum? Meis, biarkan rambutmu panjang kembali. Biarkan alismu tumbuh kembali dan perlihatkan senyummu kembali. Entah bagaimana nasib kelima temanku yang lain. Sayang mereka penakut, tidak mau nekat seperti aku. Tapi Rike, ada juga yang sudah tahu betul apa pekerjaan yang akan diberikan kepada kami sejak semula. Dan dia memang senang dengan pekerjaan itu. Aku tak mengerti. Keluh Meis menopang dagunya dengan kedua belah tangan. Sudahlah Meis. Jangan kau pikirkan mereka lagi. Kau tinggal saja di sini. Di sini pun banyak kursus-kursus yang mengajarkan keterampilan praktis yang bisa langsung dipakai untuk kerja. Lagi pula, kau tidak terlalu jauh dengan adik-adik dan kakekmu, kata Rike menyarankan. Meis mengangguk, tapi matanya masih juga merenung jauh. Wajahnya masih juga gelap dan putus asa. Seolah dia telah kehilangan dirinya, kehilangan semangatnya, kehilangan masa depannya. Istirahatlah di kamarku, Meis. Kau perlu tidur. Aku tidak lelah aku tidak apa-apa, sahut Meis tanpa menoleh. Matanya masih saja menatap langit lewat jendela kamar. Rike menggigit bibirnya. Habis akal dia untuk menghibur Meis dan membebaskannya dari penjara kemurungannya. Agaknya Meis benar-benar terguncang oleh kemalangan yang bertubi-tubi menimpanya. Kalau begitu, kita makan dulu. Kau mau membantuku masak? Mukmin lagi mudik. Melihat anggukan Meis, Rike segera terbang ke dapur. Ternyata mereka perlu belanja dulu, sebab di kulkas hanya ada tomat, telur, dan kapri. Di tengah kesibukan pasar yang hiruk pikuk, kesadaran Meis yang tadi seakan lenyap kembali mengisi wajahnya. Senang hati Rike melihat Meis memilih-milih sayuran dan menawarnya dengan semangat. Bikin rujak ke? Usul Meis ketika matanya tertumbuk pada buah kedondong serta mangga muda yang besar-besar. Kok nyidam sahut Rike meledek. Tapi dengan nafas hampir putus, cepat digigitnya bibirnya kuat-kuat. Merasa salah omong. Kata-kata seperti itu mungkin akan mengingatkan Meis pada kemalangan yang hampir saja menyambarnya. Dengan cemas, Rike menatap wajah Meis. Dan alangkah leganya dia ketika tidak menjumpai apa-apa di wajah sahabatnya itu. Barangkali, padahal cuma iseng loh, kok jadi ya? Sahut Meis berseloroh.
Mereka tertawa gelak-gelak, sehingga beberapa orang menoleh pada mereka. Tapi kemudian memberikan pemaklumannya ketika melihat kedua remaja itu. Lieke menggeleng-gelengkan kepalanya. Heran, tapi bersyukur, Mais cepat melupakan kesedihannya. Mais mengatakan hanya 2 hari pulang ke desanya, sekedar menengok adik-adik dan kakeknya yang sejak kematian ibunya tampak jauh lebih tua. Mais menolak ketika Dokter Hamid memberikan uang sewaktu akan berangkat. Tapi Dokter Hamid tahu Mais tidak punya uang. Karena itu dipaksanya Mais menerima uang itu. Setelah bersih tegang sebentar, akhirnya Mais menerimanya juga dengan mata berkaca-kaca. Uang itu memang amat dibutuhkannya. Tapi hatinya sungguh berat terus-menerus menerima pertolongan Dokter Hamid. Hutang uang bisa dibayar lunas dan setelah itu dia bebas. Tapi hutang budi tentu dibayar dengan budi pula. Tapi pembayaran itu harus dilakukannya sepanjang dia masih hidup. Hanya lunas kalau dia atau Dokter Hamid meninggal. 2 hari berlalu, Mais belum muncul. Seminggu, bahkan 10 hari, belum juga terdengar langkah kakinya memasuki halaman. Lieke menunggunya dengan gelisah dan berdebar. Ada apa lagi dengan Mais? Apakah dia terlalu putus asa dan... Lieke memukul keningnya dengan marah. Buruk saja yang diangan-angankannya. Pada hari yang ke-12, akhirnya Mais muncul pada saat Lieke sedang bersiap-siap untuk menengok ke desanya. Pakaiannya bersih dan rapi, agaknya baru saja selesai dijahit. Wajahnya juga tampak lebih cerah, dengan pipi penuh dan segar. Senyum manis mengembang di bibirnya ketika melihat Lieke bertolak pinggang di pintu. Mais, senang ya melihat kami gelisah. Semprot Lieke dengan gemas. Bibirnya cemberut, tapi dari wajahnya nyata terlihat kegembiraannya melihat Mais kembali. Mais meletakkan wajik ketan yang dibawanya ke atas meja dan duduk dengan tenang. Banyak urusan yang harus kuselesaikan di sana, Ke. Dan gelisah itu baik untukmu. Sebab pikiran yang tidak tentram adalah resep pelangsing yang paling mujarab. Ngeledek ya? Seru Lieke sambil mencubit Mais keras-keras. Mais mengaduh dan lekas menggelinding jauh. Tawanya terdengar renyah. Lieke mengamati pinggangnya dengan mendongkol. Selama sebulan ini, beratnya telah bertambah 2 kilo. Betul-betul mengerikan. Tapi toh pinggangnya belum banyak berubah. Hanya pipi dan lengannya saja yang semakin montok seperti lengan bayi. Om Hamid ada di rumah? Tanya Mais kemudian. Nah, sekarang tanya-tanya Papa. Ada apa nih? Lieke belum sempat menjawab ketika Dokter Hamid muncul di kamar itu. Loh, Mais, kok baru datang? Sapanya ramah. Iya Om, ada beberapa urusan penting yang harus saya selesaikan di kampung, jawab Mais dengan hormat. Bagaimana keadaan di sana? Baik kan? Tanya Dokter Hamid. Syukur baik. Terima kasih sekali atas bantuan Om selama ini kepada kami yang entah akan kami balas dengan apa. Dokter Hamid menggoyang-goyangkan tangannya. Tidak usah kau pikirkan. Yang penting sekarang
mengurus adik-adikmu dan juga engkau sendiri. Bagaimana kursusmu? Baik juga Om, hampir selesai dan kedatangan saya ini sekaligus mau pamit pada keluarga di sini. Hayah, mau kemana lagi? Serobot Like dengan cepat. Iya, mau kemana lagi, Meis? Sudahlah, di sini saja. Selesaikan kursus kecantikanmu. Nanti buka salon sendiri. Tuh, ruang masih banyak. Tinggal disulap sedikit jadi salon. Biaya tidak usah dipikir, sambung Dokter Hamid. Terima kasih Om, tapi kebaikan Om pada kami sudah amat banyak selama ini. Sekarang kami akan mencoba hidup sendiri. Saya akan menikah. Buku yang sejak tadi dipegang Like jatuh berdebuk di lantai. Dengan mata terbeliak dan mulut melongo, ditatapnya Meis. Meis tersenyum. Kau mau kawin, Meis? Tanya Like tak percaya. Meis mengangguk. Kau ingat lurah desaku ke? Kami sudah lama saling mengenal. Waktu aku pulang kemarin, dia datang ke rumahku dan mengatakan keinginannya untuk menikah denganku. Kupikir dia belum terlalu tua untukku, bukan? Umurnya baru 29. Ya, Like mengangguk-angguk. Sudah percaya dia sekarang. Dia memang pantas untukmu. Dan kau tentu mencintainya, bukan? Beberapa jenak Meis belum menjawab. Baru kemudian diangkatnya wajahnya dan berkata pelan. Aku tidak tahu apakah aku mencintainya atau tidak. Tetapi kulihat dia baik dan kurasa aku tidak akan pernah membencinya. Terus terang, ada beberapa motif di balik perkawinan ini. Dia memang jujur mencintai aku. Tetapi aku, selain katakanlah menyukainya, juga karena ingin menggantungkan hidupku dan hidup adik-adikku padanya. Dengan jujur kuakui, aku memang mempertimbangkan kekayaannya. Adik-adikku harus hidup, harus sekolah. Dan satu-satunya orang yang kuperbolehkan membiayai mereka adalah orang yang menjadi suamiku. Sebab aku sendiri tidak sanggup. Dia menyadari juga hal ini dan menerimanya dengan tulus. Walau kadang-kadang aku mengejek diriku sendiri. Sebab seakan-akan aku menukar diriku dengan materi. Tapi inilah satu-satunya jalan yang bisa kutempuh untuk adik-adikku. Like berdiam diri. Dokter Hamid mengangguk-angguk. Itu lebih baik, Meis, daripada kau bekerja yang belum tentu halal. Motif dari suatu perkawinan itu bermacam-macam. Tidak selalu karena cinta melulu. Bisa karena kedudukan, bisa karena orang tua, bisa karena umur, ya. Ini bagi wanita yang sudah diancam umur tua. Atau bisa juga seperti engkau. Perkawinan terjadi karena dua orang yang saling membutuhkan. Dalam perkawinan, orang harus saling isi-mengisi, memberi dan menerima. Cintailah dia dengan sepenuh hatimu dan perlakukan dia dengan baik, Meis. Maka kau tidak akan merasa menukar dirimu dengan uangnya. Apabila sudah terjalin kasih sayang yang tulus,
segala sesuatu akan terasa ringan dan indah, kata Dr. Hamid menasihati. Mais mengangguk-angguk. Like tidak mengangguk, tapi ikut meresapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Siapa tahu dia pun akan mengalami hal yang sama dengan Mais. Menikah karena sesuatu motif. Tiba-tiba melintas bayangan wajah seseorang di ruang matanya. Wajah Taufan. Taufan yang simpatik, penuh perhatian padanya dan ramah. Motivasi apakah gerangan kalau seandainya kelak dia menikah dengan Taufan? Jalan hidup orang memang berbeda-beda. Mais telah sampai ke tingkat yang lebih matang, sedangkan Like masih harus. Melamun apa ke? Tegur Dr. Hamid melihat mata Like, memandangnya tapi tidak melihatnya. Like geragapan. Senyum lucu mengembang di bibirnya. Papa bilang apa? Tanyanya. Kau melamun apa? Ini, Like jadi kepingin kawin juga, Pak. Meluncur kalimat itu dari bibirnya tanpa ragu-ragu. Meledaklah tawa Mais dan Dr. Hamid memenuhi ruangan itu. Like meringis, ikut tertawa juga. Papa juga ke? Sambung Dr. Hamid kemudian. Like terbelia lebar menatap ayahnya. Melihat ayahnya tertawa lagi, dia pun ikut-ikutan terbahak keras-keras. Tentu saja Mais tidak ketinggalan. Alangkah ramainya rumah itu. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.